Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ikatan pengajian remaja masjid. Pada malam hari ini insyaallah materinya yaitu tausiah, karena malam Sabtu yang lalu itu kita sudah mengkaji tentang hukum apa itu? Perayaan tahun baru. Malam Sabtu sebelumnya lagi itu kajian fikih dasar. Kitabnya Safinatun Najah. Itu ilmu fikih yang paling dasar, yang paling mudah, yang paling simple. Itulah kajian fikih, kitabnya Safinatun Najah. Jadi kalau ada yang bertanya, oh janganlah Ustaz terlalu tinggi kajinya, jadi kaji apa lagi yang tidak dibuat, ya kan? Kaji apa lagi yang tidak dibuat? Kaji fikih kita Safinatun Najah. Kadang kita pakai matan Abu Syuja', kita tidak pakai kitab syarahnya, matannya aja, itu fikih dasar. Al-Qur'annya, tausiahnya dasar. Kajiannya tuh kajian ilmiah sesuai dengan kondisi yang ada. Betul? Betul? Semangat. Malam ini materi kita adalah 3F. 3F. Apa itu? Fun, fashion, food. Fun, fashion, food. Fun adalah hobi, kesukaan. Fashion, gaya. Food, makanan. Itu dasar apa udah kaji tinggi? Kaji tinggi, kaji dasar kan? Kita mulai dari yang mana hendak dibahas ini pertama? Hobi, fashion atau makan? Nampaknya nih makan nih. Makan aja Ustaz. Lapar lagi nih. Pertama kita kaji makan. Apakah di dalam Islam makan itu diatur? Apakah di dalam Islam makan itu ada? Ada kan? Semua makhluk yang ada di bumi ini semua makan. Pohon-pohon makan. Makan apa? Air, ya kan? Udara. Hewan-hewan makanannya banyak. Kalau burung dia makan bogas, makan jagung, makan biji-biji, ya kan? Kalau ayam gitu juga, hewan yang punya tembolok apa namanya? Tembolok kan? Kalau manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat Islam. Makan itu boleh,
makan itu silahkan makan, tapi ada batasannya. Makan itu tidak boleh sembarangan. Tidak semua makanan boleh dimakan. Yang halal pun belum tentu boleh kita makan. Di dalam Al-Quran disebutkan, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Kulu washrabu fil ardi halalan tayyiban. Makanlah, kulu washrabu, minumlah, fil ardi, yang ada di bumi, halalan tayyiban, yang halal-halal dan baik. Halal dan baik. Allah perintahkan manusia ini, makanlah kalian, minumlah kalian apa-apa yang ada di dalam bumi ini, baik yang keluar dari bawah tanah, yang turun daripada langit. Makan, minumlah selagi dia halal dan baik. Kategori halal kecuali yang diharamkan Allah. Apa itu? Gunggung, ya kan? Apa lagi? Pig, ya kan? Usah sebut bahasa Indonesia. B2 kan? Itu yang haram, tidak boleh dimakan. Yang bertaring, kucing, harimau. Ada yang berani makan harimau? Tak berani kan? Nengok aja udah lagi ketakutan. Buaya, ular, apa lagi? Yang bertaring, yang melata, cicak, biawak, ular, dinosaurus. Dinosaurus. Yang melata tidak boleh dimakan, haram. Yang bertaring haram dimakan. Yang gunggung tadi bertaring kan? Ada taring kan? Sekali gigit ada tanus terus. Ada rabies kan? B2 tadi bertaring. Ada pula tanduk di muka tu. Usah pandang Ustaz. Kalian bilang B2 kalian pandang Ustaz. Yang ada tanduk itu kan? Ada warnanya hitam, B2 hutan katanya kan. Yang di kandang B2 bosi gitu. Padahal sama-sama B2, haram dimakan. Tapi Ustaz katanya kalau kita terdosa boleh. Kalau kita terdosa boleh. Itu kajiannya kajian tinggi. Itu kajiannya kajian tinggi. Tak ada kita sekarang di muka bumi yang citu terdosa. Tersesat di hutan. Ada daun-daun, ada hewan-hewan yang lain selain B2 itu kan. Selain gunggung itu ada yang lain, tidak mesti itu dimakan walaupun terdosa. Itu kaji tinggi, kita tidak bahas, tapi sedikit sekilas aja, sekilas info pengetahuan. Allah mengatur kita, Allah perintahkan makanlah, minumlah selagi dia yang halal dan baik. Ayam halal, kambing halal. Bisa yang halal itu pun menjadi haram. Ayam, tahu ayam kan? Tahu ayam? Yang asal subuh tu kok berbunyi dia, lebih duluan ayam tu bangkit daripada kita. Iya kan? Yo kata dia. Nampak betul lah mau bangkit kan? Ayam tu halal kan? Boleh dimakan kan? Di dalam Al-Quran halalan thayyiban, halal dan baik. Ayam memang halal, tapi kalau didapatkan dari cara yang tidak baik, maka tidak thayyiban. Ayam halal, tapi ayam Obai Aldi diambil malam-malam, diambil dimasak, halal tapi tidak karena mendapatkannya secara haram, mencuri.
Okeylah, tidaklah ayam siapa tadi, Abai Aldi. Ayam mama aku Ustaz, kata kan. Ayam ayah aku makan. Tapi ayam tu begitu ditangkapnya, diambil kayu, dihompoknya sampai mati. Puang, puang, puang. Digorengnya. Halal apa haram? Haram. Karena tidak sesuai dengan syariat. Hewan itu ya disembelih dulu. Yang ayam disembelih, kambing sembelih, ikan dipotong. Mukanya motong ikan tu, lehernya tu dipotong dekat kepalanya tu kan. Ada orang motong dari iku dulu. Nyiang ikan dia, iku dulu potong, tok tok tok, bau lehernya. Pasti leher dulu kan. Itulah menandakan disembelih. Ikan pun disembelih. Kalaupun tidak dipotong, masuk jari ke dalam tu, ditariknya insang tu, cik cuil lah kan, keluar sak paut-paut tu. Itu namanya penyembelihan. Ayam disembelih, kambing disembelih. Ketika makanan bentuknya yang hewan-hewan ternak, ketika mau dimakan, itu harus diolah, diproduksi secara islami, maka halalan thayyiban. Semua makanan yang ada di bumi kecuali yang kita sebut tadi, halalan thayyiban. Makanlah secara yang baik-baik. Kemudian dalam surat Al-Baqarah juga ayat 57, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Inilah jawaban. Tadi halalan thayyiban. Ini makanlah dari yang baik-baik. Tadi yang halal dan baik. Ini yang baik. Makanlah semua yang baik-baik. Ma razaqnakum, apa-apa yang telah kami berikan, rezekikan, kata Allah. Yang baik sekalipun, yang sudah halal, baik, udah halal, baik, kata Allah, makanlah yang baik-baik itu yang kami beri rezeki, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita kalau udah mandi itu udah bersih apa belum? Udah mandi, udah bersih kan? Wuduk lagi, bertambah bersih kan? Dia tu hendak solat isya, walaupun wuduk dia bolong batal, dia wuduk lagi, bertambah bersih lagi kan? Begitulah ketika kita makan yang halal, yang baik-baik. Kemudian yang halal dan baik itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas yang mana boleh kita makan, yang mana tidak boleh kita makan. Jelas? Yang kedua, materi yang kedua adalah fun. Apa itu fun tadi? Hobi. Hobi itu berasal dari bahasa Arab. Hubbun. Hobi. Orang Inggris lidah tercelot, tak pandai dia menyebut yang betas itu. Orang hubbun, hobi katanya. Hubbun, hobi, berasal dari bahasa Arab yang artinya itu suka. Apakah Islam mengatur ketika seseorang memiliki sifat suka? Islam mengatur. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak dikatakan dia beriman, seseorang tidak dikatakan beriman hatta yuhibbu li akhihi,
sampai seseorang itu mencintai saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita tidak beriman kalau kita tidak cinta dan sayang kepada orang lain, saudara kita. Siapa itu saudara? Adik, abang, sepupu, ya kan, kawan sekelas. Tapi janganlah pula cintanya itu beda kan, cintanya lain. I love you kata dia, bukan hope. Tapi boleh Ustaz, bedalah, itu cinta pakai nafsu. Kalau ini cinta lillahi ta'ala, dia cinta, dia suka kepada sahabatnya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, seperti dia mencintai diri dia sendiri. Maka kalau orang sudah cinta, sudah suka kepada orang lain, apapun akan dia pedulikan. Betul kan? Seorang laki-laki Rizki cinta kepada seorang perempuan, boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, kalau dalam ikatan ukhuwah, bukan cinta nafsu tadi. Cinta karena sesama muslim, cinta karena sesama muslimah. Tapi jangan pula betino aja yang dicintainya, laki-laki tidak. Pinggir kau sana, kau pinggir, sedekat-dekat katanya. Tidak pula begitu. Kalau sekali cinta kepada orang, siapapun dia, mau yang ganteng, mau yang jelek kan? Ya setuju. Mau yang jelek, mau yang ganteng, mau yang jelek kan? Siapapun dia, tidak pandang yang kaya, yang miskin. Kalau cinta karena Allah, maka itulah yang dikatakan hatta yuhibbu li nafsihi. Dia seperti cinta kepada dirinya sendiri. Dijelaskan di dalam hadis lain juga, al mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Sampai mati pun dia akan bersama. Bahkan nanti di akhirat ketika dibangkitkan oleh Allah, dia tetap akan bersama kepada orang yang dia cintai. Kalau cintanya dengan iman. Kalau cintanya dengan iman. Kadang kawan kita ada sayang sama kita kan, suka sama kita, andak dia berkawan sama kita, kena adu duit. Adu duit lagi, adu duit gitu tuh. Goma kawan tuh. CS di mana nih? Aduh mana? Ke apa kau jep mah? Loti betul, tenang aja, aku traktir. Amo dah ligat dia. Begitu kawan tak punya duit, telepon pun tak diangkat lagi. Wah, kawan ini dah kiri, tak bisa lagi. Jadi itu bukan cinta karena Allah, bukan cinta karena iman. Cinta karena iman bagaimana bisa dituju? Sesama iman. Makanya dijelaskan berkawanlah dengan orang yang baik-baik. Diibaratkan seperti kita berkawan dengan tukang minyak wangi. Walaupun kita tidak punya minyak wangi, tidak pernah pakai minyak wangi, kalau kita berkawan dengan orang yang penjual minyak wangi, itu badan kita pasti wangi. Badan kita pasti wangi. Itulah ibaratnya. Jadi pilihlah kawan yang bisa dicintai, yang bisa disayangi sesuai dengan keimanan kita. Ya kalau kita rajin sholat,
carilah kawan yang suka, yang rajin sholat juga. Kalau kita rajin mengaji, cari kawan yang rajin mengaji. Jangan orang yang sholat kawannya pemabuk, begalau. Karena orang pendosa itu kalau cerita agama mereka lebih pandai lagi. Sehingga pun yang pintar pun bisa terbodoh. Maka carilah kawan yang bisa mengarahkan kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kawan seperti itulah yang nanti akan bersama kita di dunia sampai kita mati, sampai kita dibangkitkan lagi, sampai kita di surga pun kawan seperti itulah yang akan bersama kita kelak. Yang paling utama hubbun, cinta. Yang dimaksudkan hubbun di sini dialah yang paling besar rasa cintanya, dialah yang paling luas kasih sayangnya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajarlah dari pertama mencintai Nabi Muhammad. Oh payah Ustaz, kami payah tidak mencintai Nabi Muhammad. Jumpa tidak, apa tidak. Berkawanlah dengan orang yang dia cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga dengan kecintaan dia itu kita bisa dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dicintai Nabi? Mau kan? Kata Ali bin Abi Thalib menjelaskan, man zara aliman faka'annama zarani. Barang siapa yang berkunjung kepada orang alim, maka dia seperti berkunjung kepadaku. Kepada siapa? Nabi Muhammad. Datanglah, jumpailah orang-orang alim yang berilmu, kawan kalian. Ada yang pandai agama, sharing, tanya, belajar sama-sama. Jumpai orang-orang seperti itu, belajar bersama. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Kata Rasulullah, seakan-akan orang seperti itu dia sedang belajar kepada Rasulullah, dia sedang mencari ilmu kepada Rasulullah, walaupun bukan Rasulullah yang ada di hadapan dia. Karena ilmu yang dia punya itu datangnya dari Allah, kemudian disambungkan kepada Rasulullah, kemudian disambungkan kepada dia. Kemudian man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang berjabat tangan, bersalaman, ya kan, saling, bahasanya kalau udah bersalaman itu bukan salaman gini aja, saling menolong, saling mengingatkan antara sahabat dengan sahabat. Barang siapa yang bersalaman, barang siapa yang saling menasihatkan, faka'annama safahani, seperti dia sedang bersalaman kepada aku, kata Nabi, seperti dia sedang berbagi kepadaku. Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Barang siapa yang duduk bersama orang-orang alim, kawan-kawan yang berilmu tadi, sahabat yang memiliki ilmu, kita berduduk bersama dia, kemana dia kita duduk, baik dia minum kita duduk, dia ke sana kita ke sana, dia ke masjid kita ke masjid, kita duduk bersama orang-orang alim, maka dia seperti duduk bersamaku, kata Nabi. Man jalasa fit dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa yang duduk bersamaku di dunia dengan orang alim tadi, maka kelak di akhirat nanti di surga akan duduk bersamaku, kata Nabi. Begitulah pentingnya rasa cinta, suka kepada sesama Islam, sesama orang-orang yang beriman.
Kemudian dalam bahasa Inggris tadi, hobi itu apa artinya? Kesukaan juga. Kalau kita, what is your hobby? Apa hobimu? Football, kata dia kan. Futsal. Itu bukan hobi. Itulah salahnya tuh. Ada pula football hobi, futsal hobi, main gitar hobi. Itu bukan hobi. Mau nanti di akhirat dibangunkan sama siapa pemain bola yang kafir-kafir tuh, mau? Enggak kan? Kalau sama Cristiano Ronaldo tak apa-apa Ustaz, kata dia kan. Cristiano Ronaldo tak apa-apa, kata dia. Hobi itu kesukaan. Kesukaan tuh bukan main. Kalau olahraga tuh itu udah aktivitas. Hobi ini kecintaan apa? Belajar. Hobi apa? Hobi kamu apa? Baca-baca buku, Pak, kata dia kan. Itu bukan hobi. Hobi itu belajar. Hobi itu mengaji. Hobi itu Nabi Muhammad, bukan jungkok. Ya kan? Inilah salah bahasa, salah pemaknaan bahasa. Paham? Mulai sekarang adik-adik semuanya perjelaskan diri kita, siapa sih sebenarnya yang kita suka itu. Jelas yang pertama, cintalah kepada Allah, kemudian kepada Rasul, kemudian kepada sahabat-sahabat kita. Orang tua yang paling tinggi lah. Orang tua yang paling tinggi. Ridho Allah fi ridho walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Tak ada tingkatan di mana letaknya orang tua itu. Sedangkan Allah mengatakan ridhoku ada pada ridho orang tua. Allah lebih mendahulukan orang tua. Ada dulu nama dia Jurais. Jurais hidup di masa sebelum Nabi Muhammad lahir, jauh sebelum Nabi Muhammad. Jurais dia ahlul kitab. Ahlul kitab ni yang terus masih mengikuti anutan agama sebelum Nabi Muhammad. Apa itu? Agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Daud, ya kan? Syariatnya Nabi Daud, agamanya tetap Islam. Syariatnya Nabi Daud, syariatnya Nabi Musa. Jurais orang yang taat kepada Allah. Dia bangun tempat ibadah dia. Tempat ibadahnya dia bangun. Kemudian dia beribadah kepada Allah di tempat itu. Pada suatu hari dipanggil sama maknya. Ya Jurais, wahai Jurais. Apa kata dia ketika beribadah kepada Allah? Allah, mak. Allah apa mak? Allah lah nomor satu, baru mak. Ibadah ada lagi. Panggil dua kali sama maknya. Ya Jurais. Allah apa mak? Oh Allah lah nomor satu. Kata dia kan, Allah lah nomor satu. Ibadah ada lagi. Ya Jurais. Tinggi nada omak yang terakhir. Tetap Allah. Panggilan omak belakangan. Berdoa omaknya tadi. Ya Allah, la tumithu. Jangan matikan Jurais sampai dia melihat wanita tunasusila. Allah kabulkan tidak doa omaknya tu? Allah kabulkan. Allah kabulkan doa omaknya tadi. Sehingga pada saat itu datang perempuan yang hamil bosa perutnya, hamil bosa, datang. Kemudian masyarakat bertanya, siapa ayah budak ini? Siapa ayahnya? Jurais, kata betina tadi bilang. Jurais. Dipanggillah Jurais, ditariklah dari rumah ibadah tadi. Wah, kau nampaknya soleh, nampaknya taat, tapi kau ini kau buat betul kan? Ngapu nih dah kau hamilkan ini? Sehingga rumah ibadah Jurais tadi dihancurkan sama masyarakat. Sabar, kata Jurais.
kita tunggu anak bayi ini lahir. Ditunggulah bayi itu lahir. Lahir bayi tadi, diletaknya tangannya ke pusat bayi itu. Ditanya Jurais, wahai anak bayi, siapa ayahmu? Ra'il ghanam, pengembala kambing. Baulah sonyap semua. Ternyata fitnah, bukan Jurais yang melakukan itu. Ternyata dia difitnah sama perempuan itu tadi. Kenapa? Karena doa omaknya tadi. Ya Allah, Jurais sedang beribadah kepada Allah, tapi dipanggil omaknya tidak mau menyaut. Ya Jurais, ya Jurais. Murka omaknya, ya Allah jangan matikan Jurais sebelum dia berjumpa. Allah kabulkan doanya, sehingga sebelum mati Jurais dia mendapatkan kasus itu. Ini cerita ini mau menunjukkan kepada kita bahwa peran orang tua itu paling tinggi. Ketika disandingkan dengan Allah, Allah mengatakan ridhoku ada pada ridho oma ayah kalian, murkaku ada pada murka oma ayah kalian. Tapi dalam syariat Islam, ketika syariat Nabi Muhammad membawa syariat, maka itu tetap sama. Orang tua yang hubungan antara manusia, hablum minanas itu hablum minallah, hubungan kepada Allah itu adalah Allah nomor satu. Kepada manusia jelas. Tanamkan rasa cinta dimulai dari Allah, kemudian kalau kepada manusia kepada Nabi Muhammad, terus kepada orang-orang soleh, orang-orang alim. Hendak mencari orang soleh gampang. Kalau hendak tahu di mana orang soleh gampang. Tengok aja lah yang ngajin-ngajin ke masjid nih. Inilah dia yang soleh. Amin ya rabbal. Gampang kan mencari kawan tu kan. Tapi kita kadang malas hendak berkawan sama orang yang tidak-tidak, yang hobinya main PS. Hobi main PS. Kami tu hendak ikut pengajian lama botol, main PS sampai 5 jam dia sanggup. Iya kan? Dengan pengajian paling lama 1 jam, itu pun dah sama-sama tanya jawab. Isi pengajian 45 menit. Ada 45 menit. Ini baru 33 menit udah ndak habis materinya. Udah poning ustaz dah, apa ndak dibaca lagi ni ya. Ini main PS sampai 5 jam tahan. Tapi komentar minta ampun, lama botol pengajian. Macam sehari pengajian nih. Macam setiap hari. Itu ada penyakit di dalam diri. Kalau ada orang-orang di luar yang berkomentar seperti itu, ada penyakit dalam dirinya itu. Iya kan? Main HP sanggup dia golek-golek di rumah dari malam sampai subuh. Dengan pengajian kau jep, lamonyo. Ada penyakit. Penyakitnya ada. Lagi kalau udah main TikTok tuh, habis tenggelam dibuat waktu dia. Main skater dia. Sampai merah. Untung ndak keluar. Kalau bisa bercakap biji mata tu, bercakap dia. Aku ndak keluar, ndak lagi aku dari badan kau ni kata. Muak betul aku kata. Sepanjang malam terbeliak aja biji mata tu. Tak mau tidur. Sekali tidur Tidur bila? Lepas begitu anda azan subuh, pop. Sampai jam 12 sekarang. Ini penyakit. Maka berkawanlah, bersahabatlah, cintailah, carilah idola orang-orang yang soleh. Bukan yang solat, yang soleh. Solat pun dia orang yang solat harus kita idolakan.
Obay Aldi, idolakan dia. Idolakan karena rajin ibadahnya. Ayah kita yang rajin ke masjid, ayah I love you, ya kan? I love you ayah, karena ayah adalah my hero, ayah pahlawanku, ya kan? Ayah idolaku karena ayah rajin ke masjid, iya kan? Kemudian food apa tadi? Yang pertama tadi apa yang pertama? Hobi. Hobi yang pertama yang kita bahas tadi makanan, food, makanan. Itu fun, hobi. Jelas hobi. Kemudian fashion. Apa tuh fashion? Gaya. Banyak gaya nih. Banyak gaya. Fashion itu kalau terjemahan gitu gaya, padahal artinya sebenarnya adalah penampilan menggambarkan seseorang, karakter seseorang, iya kan? Kalau seseorang dia suka pakai peci, pakai lobay, itu menggambarkan karakter dia, memang dia dekat kepada agama. Seseorang yang suka pakai jubah kemana-mana, itu menggambarkan diri dia memang dekat dengan agama. Baik itu siapapun dia, mau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau Salafi, ya kan? Selagi dia menggunakan pakaian-pakaian agama, itu dia karakternya sedang dalam dekat dengan agama. Sebaliknya, seseorang yang mempunyai yang dari penampilan dia acak-acak, rambut menyerakai, kumis melintang apa nama tu? Melintang-lintang, ya kan? Baju singkat-singkat, celana bersemotai kuyak-kuyak, itu menggambarkan seseorang itu jauh daripada agama. Karena karakter menggambarkan sifat menggambarkan akhlak tumbuh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Jadi dalam fashion ini apakah Islam mengatur? Orang umat Islam, anak-anak muda itu wajib mengikuti ini, jelas Islam mengatur. Ikutilah yang baik-baik. Kalau untuk perempuan sudah jelas, tutuplah aurat kecuali muka sama telapak tangan. Jadi bercadar Ustaz, itu sunnah. Yang tak mau bercadar tak apa-apa, yang mau baik. Jangan pula nanti uang bercadar yang ngejek tak berjilbab, bajunya singkat, asal taik bawah nampak atas, taik ke atas nampak bawah, baju kuang kain. Pandai-pandai pula, mak ninja kata kan, ninja lewat. Untung tak berkombo yang bercadar tadi, daripada kau Tarzan kata dia. Kau bilang aku ninja, kau Tarzan kata, baju tak sampai. Maka untuk adik-adik, carilah penampilan, rubahlah penampilan kalian sesuai dengan yang sudah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takaran untuk yang perempuan sudah jelas. Yang laki-laki, mana batas aurat laki-laki? Dari pusat sampai Tapi jangan pula nanti setelah ini kalian ambil kain lilit sampai ke pusat, sampai ke lutut. Tidak pula gitu. Berbajulah pula. Kalian uang modern, bukan uang zaman purba dulu. Setidak-tidaknya takarannya itu sopan itu secara Islam, itulah dia.
Untuk laki-laki dari pusat sampai lutut. Itu udah tak ada bona lah tu baju lagi tu dah. Kalau dah begitu, udah tak becan lagi itu dah. Ini lain pula. Celana ganteng, celana panjang, pakai sepatu. Baju lah tak ada di apa? Di pundak. Begalau. Ada tidak? Ada kan? Panas gitu dah. Ada pula lagi baju celana cantik, sepatu berkilat, tapi dililitnya, dilipat-lipatnya nampak apa kata? Kan uang kojo nama tu. Udah jelas-jelas pakaian tu sopan menutup aurat, dibuka-buka lagi. Jangan ikuti yang seperti itu. Islam mengatur kita. Ini jangan pula kalian waktu solat aja, ini menutup aurat, diambil kain pakai singlet ke solat. Yang laki-laki pakai kain pakai singlet dia di rumah solat. Sah memang solat itu sah, tapi tak beradab, memang menutup aurat. Perbandingannya ketika kita keluar rumah, bagaimana penampilan? Cool, ganteng, ya kan, rapi, gagah. Menghadap Allah lebih daripada itu lagi, ya kan? Menghadap Allah harus lebih. Kalau biasanya pakai celana tu yang rapi-rapi, kalau ke masjid pakailah yang rapi. Baju tu yang berose, yang cantik, malam minggu tak ke mana-mana, jalan-jalan tak menontu. Ya kalau nak ke masjid lebih cantik lagi baju dipakai. Jangan terbalik. Padahal di jalan tu belum tentu ada yang ondak sama dia oleh. Nauzubillah. Jelas? Jelas? Untuk perempuan, adik-adik, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2128. Sinfani min ahlin nar, ada dua golongan yang menjadi penghuni neraka. Kata Nabi, untuk perempuan ada dua golongan yang menjadi penghuni neraka. Yang pertama, wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, seorang perempuan yang memakai baju yang menutup aurat, maaf cerita, tetapi seperti telanjang. Untuk perempuan, golongan pertama yang masuk neraka, menjadi penghuni neraka, ada perempuan dia berjilbab, ada perempuan dia sudah menutupi auratnya tetapi seperti telanjang. Maksudnya macam mana? Terlalu kotat pakai baju tu, terlalu kotat, jilbab udah lagak, dililit-lilit, pelaksanaan kemari melintang jilbab sakaratul maut. Sekali tokik kata mati terus. Baju banyak yang lebar-lebar, diboli yang sopit-sopit, pas-pas badan, kok bisa menjoget poho tu. Aduh ya disakit lamas poho tu, saking sempitnya tu baju tu. Jadi ciri perempuan menjadi penghuni neraka walaupun dia sudah menutup aurat, kalau bajunya kotat-kotat, menampakkan lokok-lokok badan, lokok-lokok tubuh, itu menjadi penghuni neraka. Katanya itu sama seperti dengan orang yang telanjang. Jelas? Pakai baju gamis, baju apa nama tu? Baju gamis syar'i itu kan, jilbab panjang-panjang lah. Boleh jilbab yang panjang. Kemudian golongan yang kedua, mumilatun ma'ilatun ma'ilatun. Jalannya apa, terkelok-kelok. Apa bahasa itu? Apa bahasanya itu? Melenggok-lenggok.
Nah, perempuan yang menjadi penghuni neraka walaupun sudah berjilbab, berhijab, tapi kalau jalannya melenggok-lenggok, belok kanan, belok kiri, untung tak masuk ke parit. Masuk parit baru tahu. Jalan tu yang betul kalau perempuan jaga adab. Bagaimana ciri perempuan kalau berjalan? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Laki-laki juga. Mana ada apa-apa tidak. Sama perempuan sama laki-laki kalau berjalan tuh tunduk, bukan cari duit, tunduk aja. Maksudnya apa? Menghindari pandangan-pandangan yang zina mata. Zina mata. Masa naik kereta tu kan nampak poho kan, astagfirullahalazim kata dia. Astagfirullah kata dia. Tapi segini tutup tidak semua. Makanya tundukkan pandangan. Kalau bercerita antara laki-laki sama perempuan, jangan saling tatap. Tatap mata saya, jangan. Tundukkan pandangan. Pandangkan ke kanan, pandang ke kiri, jangan pandang wajahnya. Karena akan membangkitkan hawa nafsu. Jadi untuk adik-adik perempuan, jaga jalan kalian. Jangan melenggok-melenggok macam itik lagi dapat THR kan. Cuma no itik lagi dapat THR, dapat joki. Oh, jalan itik kan. Jadi jalanlah seperti biasa. Kemudian ru'usahunna kasnimatun al-bukhti ma'ilatun. Perempuan apa nama tu yang di kepalanya nih, ikat-ikat rambutnya tu seperti pundak unta. Kalau macam ini kan tak ada yang mengikat rambut. Macam apa nak? Macam tanduk udah. Ada pula mengikat itu sampai ke atas menjulu-julu jilbab itu ke belakang. Jangan, itu macam pundak tak apalah diikat rambut tu. Masukkan ke dalam baju. Ya kan? Masuk dalam baju pakai jilbab. Oh sakit terduduk, sakit atau duduk gini terdungak, potong rambut tu, jangan panjang bona. Toh memang tak nampaknya rambut perempuan tu kan, tak nampak kan. Yang laki-laki pun begitu juga. Ini bukan untuk perempuan aja. Kadang laki-laki yang rambut panjang tu janganlah digonjong-gonjong. Mengonjong buat dia lopi lagi kan, lopi. Paham? Kalau adik perempuan menjaga itu, insya Allah bukan daripada golongan penduduk api neraka. Tambahan sedikit untuk yang food, makanan. Tadi makanannya udah kita bahas kan, yang mana yang haram. Islam mengajarkan kita cara makan pun diajar. Cara untuk makan itu diajar. Mau makannya pakai apa, pakai tangan apa, cara makannya cemano, itu pun diajar. Ini hadisnya nih selalu kalian donga nih. Hadis dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hadis nomor 2020. Nah, sonang hafal ya. Sahih Muslim, hadis nomor 2020. Apa bunyi hadisnya tuh? Idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi. Kalau seseorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syaraba falyashrab bi yaminihi. Kalau minum pun minum dengan tangan fa inna syaitan, adapun syaitan, yakulu wa yashrabu, makan dan minum bisimalihi, dengan tangan kiri. Jelas? Makan minum pakai tangan kanan, kecuali tangan terciduk, tangannya putus, ya kan? Tangan kanannya tak ada, barulah boleh makan pakai tangan kiri.
ya kan? Ini namanya adab. Kalau dipakai berpaha, bagi yang tidak punya tangan kanan, makan tangan kiri, tidak berdoa. Itu cara makannya. Kemudian di dalam Sahih Muslim juga hadis nomor 2026 disebutkan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Baru tahu nih kan, hadis Sahih Muslim rupanya 2026. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Itu adab namanya. Kalau minum, minumlah duduk. Kalau tak ada bangku, tempatnya berose, canggung. Jadi kalau Ustaz kami di tempat kotor lah nih, di tempat sampah misalnya, cuma nih minum, baru boleh minum berdiri. Kalau tidak memungkinkan kita untuk jongkok, barulah boleh minum berdiri. Selagi bisa duduk, duduk. Kalau tak bisa duduk, jangan golek pula dia. Sodok betul golek sambil minum gitu. Pakai dodot gitu deh kan. Jadi jelas, kita ini di dalam Islam dari bangun tidur sampai mau tidur lagi itu udah diatur. Dari lahir sampai mati itu udah diatur. Sekian hal yang bisa Ustaz sampaikan. Ada tanya jawab? Ya, sini. Bebas. Tapi jangan nanya 440 tuh ya, sakit hati. Ini contoh minum tadi, pakai tangan kanan. Dan disunnahkan kalau minum itu baca bismillah. Bismillah sekali togok. Satu kali, alhamdulillah. Minum lagi, bismillah, alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Baca nak. Kalau lupa, tak apa-apalah, namanya lupa. Sekali, misal tangan kiri kan, udah minum setogok, lupa, lanjut aja lah. Tidak, dia lihat tangan kanan. Kiri tangan kanan minum. Itu sunnah Rasul. 3 kali togok aja. Jangan menjujut macam kalau klok gitu. Kehausan betul dia. Jadi air banyak, tempo lah dulu, tempo. Udah 3 kali togok, tunggu dulu sekejap, baca lagi, ulang lagi. Itu dapat pahala. Menggogok ada yang klok gitu. Satu galon tuh habis. Apalagi habis main bola. Es gitu kan. Cari es pula lagi tuh. Makan pun tangan kanan. Jangan makan tuh di gonggam tuh. Sup. Habis nasi tuh gini. Macam uang apa tuh? Ada video India tuh kan. Di gomal-gomal pono ini. Maka jangan. Sikit aja lah. Makan tuh sikit-sikit. Makan macam mana? Ya macam minum tadi. Bismillah. Punya alhamdulillah. Lama habis Ustaz. Makan jangan banyak-banyak. Itu tuh kalau baca bismillah, insyaallah 3 kali suap dah konyang tuh dah. Pertanyaan 1, kenapa di zaman Nabi dulu sebelum ada Islam di hari Sabtu tidak boleh ke laut? Jelaskan gitu, ngeri, takut gitu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu diceritakan tentang keadaan Bani Israel. Pada saat itu ibadah dikhususkan untuk Bani Israel itu di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Apa syariatnya itu? Syariat kitab namanya Taurat. Syariat dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Pada zaman itu mereka nih Bani Israel nih orang yang hongkang, bingal, mendomal, mendolop, minta ampun, tak mau mati, hongkang betul.
udah dikasih semua mukjizat sama Allah, nampak langsung yang makanan tuh turun dari langit tiba-tiba udah ada di tanah, tinggal makan. Yang air keluar, mukjizat Nabi, tidak agama beriman. Kemudian Allah perintahkan, udahlah satu hari itu ajalah hari Sabtu ibadah kepada Allah. Apakah orang itu beribadah? Tidak. Yang ke laut, ini mencari ikan kan? Yang bekojo, tak tahu itu beribadah dia kepada Allah. Cerita gini. Jadi ada sebagian orang, dia mau taat kepada Nabi Musa, tapi dia tak mau rezekinya habis di hari itu, tak mau dia hilang rezeki dia. Dia tidak ke laut, tak mau dia ke laut. Kalau kita hari Jumat lah, contoh hari Jumat kan, kalau udah hari Jumat tuh janganlah ke laut, ya sholatlah sholat Jumat. Oke lah Ustaz, kami tidak sholat, tapi pagi-pagi sebelum Jumat tuh dia pasang jaring di sungai itu. Habis sholat Jumat diambil. Kalau cerita yang Bani Israel, dia buat galian macam tempat apalah, kolam koci, disalurkan ke laut tuh, sehingga nanti ikan tuh masuk sendiri. Dia pun pergi sholat, pergi ibadah kepada Allah. Apakah Nabi Musa setuju dengan perbuatan itu? Tidak. Ini namanya mencari kesempatan dalam kesempitan. Maka Allah turunkan ayat, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang merugi. Dikutu Allah jadi monyet Bani Israel yang ketika di hari Sabtu disuruhkan ibadah kepada Allah, mereka bekerja. Allah kutuk jadi monyet. Itu yang hari Jumat masih kojo tuh, yang tak tahu tuh sholat Jumat, hati-hatilah dikutuk jadi monyet sama Allah. Ustaz jangan lagi itu. Ustaz ngasih tahu kisah itu udah pernah terjadi di zaman Nabi Musa, di zaman Sunan apa itu? Sunan Kalijaga atau Sunan Bonang? Sunan Kalijaga ya. Terjadi disuruh sholat Jumat, ada satu masjid, ya kan? Wajib sholat Jumat itu 40 orang. Kalau kurang dari 40 orang tak sah sholat Jumatnya tuh. Ada sebagian orang yang kojo-kojo, memancing, memanjat kelapa, bertanam, diajak, disuruh panggil yang mukim yang masih tinggal di kampung ini untuk sholat Jumat berjamaah untuk melengkapi. Tak mau sholat orang tuh, Allah kutuk jadi monyet semua, kecuali yang 40 orang tadi yang sholat itu, yang diajak tidak mau, Allah kutuk jadi monyet. Mau cerita ini terulang kembali, hati-hati, iya kan? Hati-hati ketika sholat Jumat kita masih bekojo, malas-malasan. Di Arab Saudi sebelum azan itu toko wajib tutup, kedai tutup, warung kopi tutup, semua tutup. Di Arab kalau masih buka, kono penjago. Kita di Indonesia tak ada, belum ada hukum penjago untuk yang buka kedai hari Jumat. Tapi setidaknya jangan takut hanya kepada pemerintah, takutlah kepada hukum. Mau jadi monyet tadi, hati-hati, waspadalah, hati-hati. Jelas? Ini kan tadi jelaskan, kata dia, jelaskan. Yang kedua, susup dihapusnya. Apa hukumnya selepas sholat tak jelas, kok dihapus tadi kan? Ustaz, tadi kan Ustaz bilang aurat wanita yang boleh nampak cuman wajah dan telapak tangan. Jadi tangan yang bagian atas itu kayak mana Ustaz itu? Telapak tangan ini telapak tangan ini apa namanya? Punggung tangan.
dalam hitungannya itu sama sebenarnya. Ini lengan kan? Ini apa namanya? Lengan. Ini pergelangan. Batas ujung pergelangan inilah dikatakan telapak tangan. Batas ujung. Ada yang berpendapat ini pun aurat. Ada. Ini ada yang berpendapat ini aurat. Ada. Makanya ada namanya yang sarung tangan apa itu? Apa namanya? Syar'i itu kan? Yang sampai dia cuma jagi-jaginya jangan nampak. Ya kan? Yang mana tuh? Kalau menurut bahasa ini pergelangan batas pergelangan tangan. Selebih itu masuklah ke telapak tangan. Pergelangan tangan bukan di sini yo. Nanti kalian bilang di sini pula. Ujung nih ha. Yang bisa terpeletok-peletok nih ha, macam mula nih ha. Itulah batasnya ta. Yang untuk perempuan inilah batasnya. Muka. Inilah muka. Ya, rambut itu udah bukan muka. Rambut udah aurat. Sini makanya itu diharuskan kalian pakai apa namanya itu? Anak jilbab itu. Pakai itu, tapi jangan melepak kemai. Tutup mata kalian kan. Ya kan? Batasnya tuh ujung rambut nih jangan nampak rambut. Maka antisipasi pakailah anak jilbab. Kalaupun tidak pakai anak jilbab, panjangkan sedikit. Tokokkan macam orang dulu bagi jilbab. Macam orang dulu bagi jilbab itulah. Kemudian terus kemari. Bukan melintang kemari yo. Ada pula pakai jilbab telinga nampak kan lucu. Tidak, terus kemari pipi ujung ni. Kemudian di sini. Ini bukan wajah lagi. Ini dagu di atas dagu nih. Ini udah aurat. Ujung inilah. Ujung ini. Makanya kalau sholat tuh, kalian sholat, kalau masih nampak sampai kemari, itu batal sholat kalian. Batal sholat. Makanya ada mau kena tuh kan ada yang di sini bisa dinaikkan tuh kan, untuk menutupi sinilah batas tumbuhnya ini. Maka perempuan jilbabnya ini pun masih banyak nih yang nampak ini kan. Tambah jo tisu masukkan tisu. Lapis. Tanya wang ngapo berkeringat. Dah, ambil aman, letak tisu di bawah dagu sini, tutupi di sini. Cari aman pakai tisu. Supaya jangan nampak aurat tadi. Sekarang kan udah masker. Masker dah kan? Itulah dulu kan ninja kata ninja. Datang penyakit tuh. Semua macam ninja jadi kan bertutup terus. No. Paham batasan wajah tadi? Batasan tangan ingat dua versi tadi ya. Ini ada yang mengatakan telapak tangan ini dan ini, ada yang mengatakan cuma ini. Makanya ada yang menutup. Jelas? Pertanyaan terakhir, apa hukumnya mengusap muka selepas sholat? Tak ada hukumnya. Habis sholat, Assalamualaikum, ondak mengusap, ondak tidak, itu tak ada hukumnya. Karena dia udah bukan di dalam sholat lagi. Batas sholat apa? Salam pertama, Assalamualaikum, habislah sholat. Assalamualaikum, ondak mengusap muka, ondak menggau-gau dia, tak apa-apa. Tak ada yang masalahkan. Cuma belakangan ini dipermasalahkan orang, ya kan? Dipermasalahkan orang tuh. Ada yang dari belakang tarik kepala, kemai, cium tangan. Kata dia kan, apa hukumnya? Tak apa-apa. Jadi yang habis assalamualaikum usap muka cium tangan tak apa-apa. Yang tak mengusap muka sama sekali pun tak apa-apa. Karena bukan daripada rukun sudah pun habis
Solatnya udah habis. Jadi hukum salaman habis solat macam mana? Mana ada hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam dia ke kanan. Apa hukumnya? Mana ada hukumnya? Ada tak hukumnya? Solatnya udah selesai. Maka kembali hukumnya hukum bersalaman. Apa hukum bersalaman? Allah hapuskan kesalahan antara dua orang yang bersalaman itu sampai mereka berpisah, sampai lepas tangan itu Allah hapuskan. Malah lebih dianjurkan lagi bersalaman kapanpun itu. Tapi janganlah pula begitu sholat Allahu Akbar apa kabar bang kata di mana tuh di salam pula itu bau tak jelas. Kok hukuman bersalaman waktu sholat barulah salah. Antara waktu sholat tadi dia sebelum salam belum lagi salat at-tahiyatul kata dia kan itu baru salah. Jelas? Waktu udah menunjukkan pas 60 menit sesuai dengan yang ada di ini. Sensor jangan nampak. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Yang benar-benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah Ustaz, yang khilaf salah Ustaz sendiri. Kalaupun ada kesalahan, kapan waktu berjumpa kita akan perbaiki. Sebelum kita akhiri, kita terlebih dahulu beristighfar dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.